Selamat datang di video ini. Dalam video ini, kami akan berbagi informasi penting tentang strategi untuk meningkatkan efektivitas organisasi, terutama dalam konteks tugas kelompok ini, di mana kami akan mengeksplorasi berbagai cara untuk membantu organisasi mencapai tujuan mereka dengan lebih efisien dan produktif. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami dalam video ini adalah yang pertama saya Ervan Maulana, yang kedua Maitriani, dan yang ketiga, Agnes Patricia Wahyudi. Efektivitas organisasi dapat kami definisikan sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk mencapai tujuan mereka yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Dalam konteks dunia kerja saat ini, kami dapat melihat contoh nyata di perusahaan-perusahaan terkemuka seperti Starbucks yang tidak hanya fokus pada penjualan kopi, tetapi juga berusaha untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang luar biasa melalui pelatihan karyawan yang intensif dan pengembangan produk yang inovatif. Dengan cara ini, Starbucks mampu beradaptasi dengan perubahan preferensi konsumen dan tetap relevan di pasar yang sangat kompetitif. Selain itu, efektivitas organisasi juga mencakup kemampuan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan eksternal, seperti yang dilakukan oleh Tesla yang terus-menerus mengembangkan teknologi baru dan model bisnis yang berkelanjutan, sehingga mereka tidak hanya mencapai tujuan finansial, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, kami percaya bahwa efektivitas organisasi adalah kombinasi dari pencapaian tujuan, pengelolaan sumber daya yang efisien, dan kemampuan untuk beradaptasi serta berinovasi dalam menghadapi tantangan yang ada. Lalu teori efektivitas organisasi. Yang pertama, teori kontingensi. Efektivitas organisasi dipengaruhi oleh faktor-faktor kontekstual seperti ukuran organisasi, teknologi, dan lingkungan eksternal. Yang kedua, teori sistem. Organisasi dipandang sebagai sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling terkait dan berinteraksi. Yang ketiga, teori pengembangan organisasi. Efektivitas organisasi dipengaruhi oleh kemampuan organisasi untuk beradaptasi dan berubah dalam menghadapi perubahan lingkungan. Dan yang keempat adalah teori kepemimpinan. Efektivitas organisasi dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan dan kemampuan pemimpin untuk memotivasi dan mengarahkan karyawan. Lalu mengapa efektivitas itu penting? Yang pertama, dalam pencapaian tujuan, efektivitas organisasi memungkinkan perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan efektivitas yang tinggi, organisasi dapat memastikan bahwa semua upaya dan sumber daya diarahkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dan yang kedua, dalam keunggulan kompetitif. Organisasi yang efektif memiliki keunggulan kompetitif di pasar. Mereka mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan, memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik, dan menawarkan produk atau layanan yang lebih berkualitas dibanding pesaing. Dan yang ketiga, dalam peningkatan kepuasan pelanggan. Efektivitas berkontribusi pada peningkatan kepuasan pelanggan. Dengan proses yang efisien dan produk yang berkualitas, organisasi dapat memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan, yang pada gilirannya meningkatkan loyalitas dan retensi pelanggan. Yang ketiga, dalam optimalisasi sumber daya, organisasi yang efektif dapat mengelola sumber daya mereka dengan lebih baik, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Dalam hal ini tidak hanya mengurangi biaya, tetapi juga meningkatkan profitabilitas. Dan yang kelima, dalam inovasi dan pertumbuhan. Efektivitas organisasi mendorong inovasi dengan lingkungan yang mendukung, karyawan lebih termotivasi untuk berinovasi dan menciptakan solusi baru yang penting untuk pertumbuhan jangka panjang. Dalam pembahasan kami, ada 5 strategi untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Strategi yang pertama adalah meningkatkan komunikasi internal. Komunikasi yang efektif di dalam organisasi adalah fondasi untuk kolaborasi yang baik, pengambilan keputusan yang cepat, dan penyelesaian masalah yang efisien. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan kebingungan, konflik, dan penurunan produktivitas.
Metode untuk meningkatkan komunikasi. Yang pertama, penggunaan teknologi. Memanfaatkan alat komunikasi digital seperti email, aplikasi pesan instan, dan platform kolaborasi untuk memfasilitasi komunikasi yang cepat dan efisien. Yang kedua, rapat rutin. Mengadakan rapat rutin secara berkala untuk membahas kemajuan, tantangan, dan tujuan. Ini juga memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berbagi ide dan umpan balik. Dan yang ketiga, saluran umpan balik. Menciptakan saluran umpan balik yang terbuka, di mana karyawan dapat menyampaikan pendapat dan saran tanpa rasa takut. Ini dapat dilakukan melalui survei, kotak saran, kotak saran, atau sesi diskusi terbuka. Manfaat meningkatkan komunikasi internal. Untuk peningkatan keterlibatan karyawan, karyawan yang merasa didengar dan terlibat dalam komunikasi lebih cenderung berkomitmen terhadap tujuan organisasi. Untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, informasi yang jelas dan tepat waktu memungkinkan manajer untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan produktivitas. Dengan komunikasi yang lebih baik, karyawan dapat bekerja lebih efisien dan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk klarifikasi dan penyelesaian masalah. Strategi yang kedua adalah pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan adalah kunci untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan individu dalam organisasi. Karyawan yang terlatih dan berkembang dengan baik dapat berkontribusi lebih efektif terhadap tujuan organisasi. Metode untuk pengembangan karyawan yaitu yang pertama, dengan pelatihan dan workshop. Menyediakan program pelatihan yang relevan dan meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial karyawan. Ini bisa berupa pelatihan di tempat kerja, seminar, atau kursus online. Yang kedua, dengan mentoring dan coaching, yaitu membangun program mentoring di mana karyawan yang lebih berpengalaman membimbing karyawan baru atau yang kurang berpengalaman. Coaching juga dapat membantu karyawan dalam mencapai tujuan karir mereka. Yang ketiga, dengan pengembangan karir, yaitu menyediakan jalur karir yang jelas dan kesepakatan untuk promosi. Ini termasuk penilaian kinerja yang teratur dan diskusi tentang tujuan karir. Ada pula manfaat pengembangan karyawan, yaitu yang pertama peningkatan kinerja. Karyawan yang mendapatkan pelatihan dan pengembangan cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dan lebih produktif. Yang kedua, ada retensi karyawan, yaitu investasi dalam pengembangan karyawan dapat meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas, mengurangi tingkat turnover. Yang ketiga, ada inovasi dan kreativitas, yaitu karyawan yang terus belajar dan berkembang lebih cenderung untuk berinovasi dan memberikan ide-ide baru dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Strategi yang ketiga adalah penetapan tujuan yang jelas. Penetapan tujuan yang jelas memberikan arah dan fokus bagi organisasi. Tujuan yang terdefinisi dengan baik membantu karyawan memahami apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana kontribusi mereka berkontribusi terhadap visi organisasi. Kemudian ada juga metode untuk menetapkan tujuan yang jelas. Yang pertama yaitu SMART goals, yaitu menggunakan prinsip SMART: spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Untuk menetapkan tujuan yang konkret dan dapat diukur, ini memastikan bahwa tujuan dapat dicapai dan dievaluasi dengan jelas. Terlibatan karyawan yaitu melibatkan karyawan dalam proses penetapan tujuan untuk meningkatkan rasa kepemilikan dan komitmen terhadap tujuan tersebut. Diskusi terbuka dapat membantu dalam merumuskan tujuan yang realistis dan relevan. Yang ketiga, peninjauan dan penyesuaian, yaitu melakukan peninjauan berkala terhadap tujuan yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi atau prioritas organisasi. Manfaat penetapan tujuan yang jelas. Yang pertama adalah fokus dan prioritas, yaitu tujuan yang jelas membantu organisasi dan karyawan untuk tetap fokus pada prioritas utama, mengurangi kebingungan, dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua adalah motivasi karyawan. Karyawan yang memiliki tujuan yang jelas cenderung lebih termotivasi untuk mencapai hasil yang diinginkan karena mereka memahami kontribusi mereka terhadap kesuksesan organisasi. Yang ketiga, evaluasi kinerja.
Tujuan yang terukur memungkinkan organisasi untuk mengevaluasi kinerja secara objektif, memberikan umpan baik yang konstruktif, dan merayakan pencapaian. Kemudian ada strategi yang keempat, adalah menerapkan teknologi yang tepat. Teknologi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses bisnis, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Dalam dunia yang semakin digital, penerapan teknologi yang sesuai menjadi kunci untuk tetap kompetitif. Metode untuk menerapkan teknologi yang tepat yaitu yang pertama, analisis kebutuhan. Melakukan analisis mendalam untuk memahami kebutuhan organisasi dan karyawan sebelum memilih teknologi. Ini memastikan bahwa teknologi yang diterapkan benar-benar relevan dan bermanfaat. Yang kedua, pelatihan pengguna. Menyediakan pelatihan yang memadai bagi karyawan untuk memastikan mereka dapat menggunakan teknologi baru dengan efektif. Ini termasuk tutorial, workshop, dan dukungan teknis. Yang ketiga, integrasi sistem. Memastikan bahwa teknologi yang diterapkan dapat terintegrasi dengan sistem yang sudah ada sehingga meminimalkan gangguan dan meningkatkan alur kerja. Manfaat menerapkan teknologi yang tepat. Yang pertama, yaitu peningkatan efisiensi. Teknologi dapat mengotomatisasi tugas-tugas rutin, mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua, pengembangan keputusan yang lebih baik. Dengan data yang lebih akurat dan analisis yang lebih mendalam, manajer dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan strategis. Yang ketiga, inovasi berkelanjutan. Teknologi yang dapat memungkinkan organisasi untuk berinovasi dalam produk, layanan, dan proses meningkatkan daya saing di pasar. Strategi yang kelima adalah membangun budaya organisasi yang positif. Budaya organisasi yang positif menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi, inovasi, dan keterlibatan karyawan. Budaya yang kuat dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja, yang pada gilirannya berkontribusi pada efektivitas organisasi. Metode untuk membangun budaya organisasi yang positif. Nilai dan visi yang jelas, di mana menetapkan nilai-nilai inti dan visi organisasi yang jelas yang dapat dipahami dan diterima oleh semua anggota. Ini memberikan panduan dalam pengambilan keputusan dan perilaku sehari-hari. Lalu yang kedua, keterlibatan karyawan. Mendorong partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan dan inisiatif organisasi. Karyawan yang merasa didengar dan dihargai cenderung lebih terlibat dan berkomitmen. Yang ketiga, penghargaan dan pengakuan. Menerapkan sistem penghargaan yang adil untuk mengakui kontribusi karyawan. Penghargaan dapat berupa pengakuan publik, bonus, atau kesempatan pengembangan karir. Manfaat membangun budaya organisasi yang positif. Yang pertama, peningkatan kinerja, di mana karyawan yang bekerja dalam budaya yang positif cenderung lebih produktif dan berkinerja tinggi, karena mereka merasa termotivasi dan terlibat. Yang kedua, retensi karyawan yang lebih baik. Budaya yang mendukung kesejahteraan karyawan dapat mengurangi tingkat turnover, sehingga menghemat biaya rekrutmen dan pelatihan. Lalu yang ketiga, inovasi dan kreativitas. Lingkungan yang positif mendorong karyawan untuk berbagi ide dan berinovasi, yang dapat menghasilkan solusi baru dan meningkatkan daya saing. Kesimpulan, di sini kami merangkum 5 strategi penting yang telah kita bahas untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Strategi pertama adalah meningkatkan komunikasi internal, komunikasi yang efektif di dalam organisasi, memastikan bahwa informasi mengalir dengan baik, mengurangi kesalahpahaman, dan meningkatkan kolaborasi antar tim. Strategi yang kedua adalah pengembangan karyawan. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan tidak hanya meningkatkan kompetensi mereka, tetapi juga meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Strategi yang ketiga adalah penetapan tujuan yang jelas, tujuan yang spesifik dan terukur, memberikan arah dan fokus bagi seluruh anggota organisasi, memastikan bahwa setiap orang bergerak menuju visi yang sama. Strategi keempat adalah menerapkan teknologi yang tepat dengan memanfaatkan teknologi organisasi
dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan terakhir, strategi kelima adalah membangun budaya organisasi yang positif. Lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi dan inovasi tidak hanya meningkatkan kepuasan karyawan, tetapi juga mendorong kinerja yang lebih tinggi. Namun penting untuk diingat bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada satu strategi saja. Integrasi dari berbagai strategi yang mendukung adalah kunci. Organisasi yang mampu menggabungkan semua strategi ini akan lebih siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di pasar. Demikianlah pembahasan kami mengenai strategi untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Kami berharap informasi yang telah kami sampaikan dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi Anda. Sekian dari kami, Iterasai.